Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Didi kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf perempuan. Jadi dia ini mualaf dan ceritanya agak aneh menurut saya. Karena dia membaca Alkitab kemudian menafsirkan dengan dengan logikanya yang liar itu. Jadi menurut dia, kok Allah ini menciptakan alam semesta ini dengan tidak sengaja gitu, seperti bermain-main. Tuhan menciptakan ini, dia melihat ciptaannya, senang. Dan kemudian kok Tuhan juga istirahat? Sama dong kayak saya kalau hari Minggu istirahat. Jadi dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Saya membaca Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah yang paling besar saat itu, paling tipis kertasnya gitu. Tapi saya pikir waktu saya buka itu kan kitab Kejadian yang di awal. Itu kayak semacam cerita kan. Jadi itu wah lumayan nih gitu, bisa buat cerita, dan ini nggak akan habis-habis nih ceritanya, sehingga nggak akan gabut lagi gitu. Kalau pikiran saya waktu zaman kecil nih, nggak akan bosen lagi nih di rumah nih, seru gitu. Udah, terus saya baca di halaman tiap halaman pertama itu kan tentang penciptaan langit dan bumi, dan itu ada yang tentang Tuhannya itu menciptakan langit dan dia suka dengan penciptaannya. Tuhannya menciptakan bumi, dia suka dengan penciptaannya. Itu seperti apa ya, seperti menciptakannya nggak sengaja gitu loh. Jadi nyoba nyiptain, oke, ternyata ciptaannya oke gitu, seperti itu. Cuma waktu itu waktu masih kecil cuman oh gitu ya caranya, masih gitu kan gitu, kita masih mikirnya seperti itu. Kemudian akhirnya yang di hari ke-7 itu kan Tuhannya libur. Saya kan mikirnya, oh sama dong kayak aku juga sekolahnya libur gitu kan kalau hari Minggu gitu. Oh sama ya berarti ya, oh gitu, masih gitu, karena ya namanya juga nalar anak kecil saat itu. Kalau saya lihat, sepertinya Mbak ini nggak lulus sekolah Minggu ya. Bisa jadi dia itu datangnya telat-telat, waktu mau doa berkat dia baru datang. Atau kalau enggak ya datangnya bolong-bolong ya. Hari ini datang, kemudian minggu depan nggak datang lagi, nggak datang. Nah, jadi pengetahuan tentang Alkitabnya lompat-lompat. Nah, seperti ini deh jadinya. Masa iya dia membaca Alkitab kemudian dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu nggak sengaja menciptakan alam semesta ini. Benarkah Tuhan itu nggak sengaja menciptakan alam semesta dan kemudian Tuhan istirahat itu seperti Mbak tadi itu ya, libur, kemudian nongkrong di mana, minum kopi. Itu sih kalau kayak gitu itu pikiran orang aneh menurut saya. Oke, mari kita bersama-sama membahas di dalam Alkitab. Di Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama berkata demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini, kata pada mulanya itu dalam bahasa Ibraninya adalah Bereshit. Dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan in the beginning, atau dalam bahasa Indonesianya itu pada mulanya. Sebenarnya, kata in the beginning itu tidak tepat untuk menjelaskan kata Bereshit dalam bahasa Ibrani. Kenapa tidak tepat atau kurang tepat? Karena jika kita memakai kata in the beginning dalam menerjemahkan kata Bereshit, itu ada misunderstanding atau kesalahpahaman nantinya ketika kita memahami Kejadian pasal 1 ini. Nah, kalau kita memakai kata pada mulanya, berarti itu seolah-olah menceritakan mengenai awal dari segala sesuatu ini ya, dari kekekalan. Padahal konteks Kejadian pasal 1 ini berbicara mengenai permulaan dari penciptaan, bukan pada mula dari awal segala sesuatu. Mungkin Bapak Ibu paham ya dari apa yang saya sampaikan ini. Kalau nggak paham bisa diputar lagi kemudian. Nah, kalau begitu, kata yang tepat apa yang dipakai untuk menerjemahkan kata Bereshit ini? Yang tepat untuk menerjemahkan kata ini adalah in a beginning, bukan in the beginning. Nah, apa bedanya? Tadi yang in the beginning sudah saya jelaskan tadi. Nah, kata in a beginning itu artinya adalah pada permulaan Allah menciptakan langit dan bumi, atau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi
ini menggambarkan benar-benar mengenai pada waktu itu ini bercerita tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi tidak berbicara tentang kekekalan awal dari segala sesuatu. Dan kemudian di ayat yang kedua berkata demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata belum berbentuk dan kosong itu dalam bahasa Ibraninya adalah tohu wa bohu. Ini sebenarnya kata yang cukup dalam, jika kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu agak susah gitu ya. Jadi kata tohu wa bohu ini adalah keadaan di mana pada waktu itu benar-benar chaos, kacau balau, tidak beratur, yang ketidakberaturannya itu tidak bisa dikatakan gitu ya. Bisa dibayangkan ya, tidak teratur yang tidak bisa dibayangkan. Jadi benar-benar kacau pada waktu itu sebelum dunia ini, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kemudian Allah menciptakannya. Nah, ketika alam semesta ini diciptakan, dari ketidakberaturan, dari kacau balau tadi itu Allah menatanya, Allah menertibkannya. Allah kemudian membuat itu teratur, rapi, dan indah. Jadi begitu ya. Dan kemudian di sini di ayat yang ketiga lanjut, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, pernah ada pertanyaan juga dari seorang mualaf, saya lupa siapa namanya itu, loh, apa beda terang di ayat yang ketiga dengan ayat yang ke-14? Kok di ayat yang ketiga sudah ada terang, padahal benda penerang itu baru diciptakan oleh Allah di ayat yang ke-14. Keliru nih Alkitab nih. Ini sudah dipalsukan nih. Ini sudah dirubah-rubah nih. Tunggu dulu, yang keliru itu otakmu dalam membaca Alkitab. Jadi mari kita bersama-sama membahasnya. Di ayat yang ketiga, terang yang dikatakan di sini itu adalah sumber terang. Terang yang berasal dari sumber terang yang bukan dari benda-benda penerang. Jadi ada sumber terang yang lain yang Tuhan ciptakan untuk menjadi penerang alam semesta ini pada mulanya. Apa itu? Terang itu adalah Allah sendiri. Dan ketika kita membaca ayat yang ke-14, barulah di situ Allah menciptakan benda-benda penerang. Yang besar dinamakan matahari, kemudian yang kecil dinamakan bintang, kemudian yang untuk menerangi malam dikatakan bulan atau dinamakan bulan. Jadi inilah beda terang yang di ayat yang ketiga dengan di ayat yang ke-14. Loh, kemudian kok Tuhan menciptakan itu ada hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-6, kemudian hari ke-7 kok Tuhan istirahat gitu ya. Nah, kata yom yang dipakai di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani itu ya, kata yom itu adalah berarti hari, kemudian siang atau waktu. Jadi ini memang menunjukkan waktu, acuan untuk waktu. Nah, begitu ya. Nah, di sini ini hanya untuk menjelaskan gini, struktur penulisan Yahudi, orang-orang Yahudi pada waktu, orang-orang Israel pada waktu itu ya. Jadi Musa menulis ini, kemudian itu dijadikan acuan waktu, hari, dan minggu, bulan, dan tahun-tahun berikutnya. Sampai sekarang acuan waktu ini masih kita pakai. Jadi ya, begitu. Paham? Kalau tidak paham silahkan diputar dari awal lagi. Dan kemudian hari ke-7 Tuhan beristirahat. Kalau kita membaca di pasal yang kedua, gitu ya, ayat 1 dan yang ayat yang kedua, dikatakan demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maka dari itu orang Israel berhenti dari segala pekerjaannya di hari ke-7 dan menguduskannya. Karena hari ke-7 itu dipakai untuk beribadah. Allah berhenti di hari ke-7, orang-orang Israel, umat Tuhan, harus berhenti di hari ke-7, yaitu
di hari Sabat. Jadi inilah ya letaknya kekeliruan saudara-saudara kita itu dalam memahami Alkitab tentang penciptaan. Sebenarnya dalam sekali ketika kita membahas Kejadian pasal 1 ini. Tidak cukup dalam waktu 10 menit gitu ya, 1 jam itu nggak cukup. Sebenarnya banyak kalau kita benar-benar mengkaji ayat ini berdasarkan perkata atau perkonteks pada waktu itu. Dan kemudian saya juga mau bertanya, ini Mbak ini mungkin tidak membaca Al-Quran dengan teliti juga, dengan baik juga gitu ya. Bagaimana penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran? Mari kita membaca di dalam, di sini saya tadi sudah mengetik satu ayat, saya pakai Quran Kemenak ini ya. Di surah Al-A'raf, jadi surah yang ke-7 di ayat yang ke-54. Di sini saya bacakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia saja ya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam pada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah Tuhan semesta alam. Dalam surah Al-A'raf ini ya, di ayat yang ke-54, di sini dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, 6 hari. Mari kita melihat di surat yang lain, di surah Fusilat. Di surah Fusilat, yaitu ayat yang ke-9 sampai 12. Ini juga saya memakai Quran dari Kemenak ya, bukan Quran yang lain-lain. Saya baca mulai ayat yang ke-9. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Pertama, Tuhan menciptakan bumi dalam 2 masa ya. Dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan semesta alam. Ayat selanjutnya, Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu Dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Tadi 2 masa ditambah 4 masa, berapa? 6 ya. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang ke-11. Dia kemudian menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Ayat yang ke-12, lalu dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Setelah menciptakan langit tadi, itu kemudian benda-benda penerang dan lainnya tadi itu dalam 6 masa, 2 dan 4 tadi kan 6 ya. Kemudian di sini ditambah lagi, dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Jadi 2 tambah 4 tambah 2, berapa? 8. Yang benar yang mana ini? Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, alam semesta ini dalam 6 masa atau 8 masa? Tolong dijelaskan, karena ada banyak saudara-saudaraku Islam yang nonton channel saya ini ya. Dengan maksud yang benar atau tidak benar, dengan mencaci maki saya, itu jelaskan apa maksudnya perbedaan Tuhan menciptakan bumi dalam 6 masa dan 8 masa. Karena 6 dan 8 itu berbeda, tidak sama. Begitu ya, Mbak, kalau belajar itu yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau sudah jadi Islam, ya jadi Islam aja. Belajar Islam yang baik, yang benar, banyakin doa, sholat, kemudian apa itu namanya, yang lain-lain lah, rukun iman, rukun Islam itu dilakukan ya. Oke, sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.